Perkenalkan, nama saya Raul Abdi Prasetyo, NIM A01230008, dan terhormat Bapak Kukuh Kurniawan selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas resum saya. Yang pertama yaitu semas dari Okta Tri Kurniawan dengan judul Perencanaan Struktur Gedung Perkuliahan 6 Lantai Kampus 2 Universitas Penerbangan Pembangunan Surakarta dengan metode sistem ganda. Latar belakang, untuk menunjang dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi, dibutuhkan fasilitas dan infrastruktur yang memadai agar dapat memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik. Sistem ganda atau dua sistem memadukan sistem rangka pemikul momen khusus dan dinding geser atau shear wall sebagai sistem pemikul gaya seismik. Struktur rangka diisyaratkan dapat memikul sebesar lebih dari 25% dalam memikul beban lateral pada gempa, sedangkan struktur dinding atau shear wall harus memikul beban gempa sebesar kurang dari 75%. Resume yang saya dapat dari seminar ini yaitu mahasiswa tersebut memilih peletakan shear wall di tangga untuk menjaga kaidah arsitektur tanpa mengurangi fungsi struktur bangunan. Yang kedua, mahasiswa tersebut menggunakan struktur dual sistem karena wilayah penelitian masuk dalam zona merah gempa. Kemudian yang kedua ada dari Khalid Jawara Abdul Wahid dengan judul Perbandingan Biaya dan Waktu Struktur Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus atau SRPMK dan Sistem Ganda pada Gedung Perkuliahan 6 Lantai. Latar belakangnya yaitu pesatnya pembangunan gedung bertingkat di Indonesia, khususnya pada sektor pendidikan, menuntut struktur gedung perkuliahan yang tidak hanya aman, tetapi juga efisien dari segi biaya dan waktu pelaksanaan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perbandingan biaya pelaksanaan struktur SRPMK dan sistem ganda pada gedung perkuliahan 6 lantai UTP Surakarta. Kemudian untuk mengetahui perbandingan waktu pelaksanaan SRPMK dan sistem ganda pada gedung perkuliahan 6 lantai UTP Surakarta. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, biaya struktur sistem ganda lebih ekonomis dari SRPMK. Kemudian ada semes dari Adi Eka Saputra dengan judul Pengaruh Pemanfaatan Serbuk Cangkang Telur dan Serbuk Ban Bekas terhadap Sifat Mekanik Beton. Latar belakangnya, karena populasinya yang tinggi, tentu masyarakat Indonesia menghasilkan banyak limbah dari kehidupan sehari-harinya yang masih bisa digunakan kembali menjadi suatu yang bermanfaat dan bernilai ekonomis. Kemudian ada solusi permasalahan, yaitu melakukan inovasi terhadap pemilihan material yang ramah lingkungan serta meminimalisir emisi gas CO2 pada produksi semen dengan menggunakan serbuk cangkang telur untuk substitusi semen dan serbuk ban bekas untuk substitusi agregat halus. Kesimpulannya adalah penambahan serbuk cangkang telur sebesar 8% memberikan pengaruh paling baik terhadap peningkatan kuat tekan beton karena kandungan kalsium pada serbuk cangkang telur mampu membantu proses hidrasi semen sehingga beton menjadi lebih padat dan kuat. Kemudian ada SMS dari Erviona Vianaviska dengan judul Implementasi Metode Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus SRPMK dalam Perencanaan Gedung Hotel 10 Lantai di Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Latar belakangnya yaitu di Jalan Adi Sucipto Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah, berperan sebagai jalur yang menyambungkan pusat Surakarta dengan area pendukungnya, serta Bandara Internasional di Sumarmo, sehingga sangat cocok untuk mendirikan bangunan komersial bertingkat seperti bangunan hotel. Batas perencanaan
penelitian ini yaitu perencanaan struktur bangunan meliputi elemen fondasi, T-beam, kolom, balok, dan plat. Sistem struktur dalam perencanaan ini menggunakan SRPMK. Tutupan yang digunakan dalam perencanaan ini yaitu mutu beton 35 MPa, BCTDFE-nya 420 MPa, BCTP dengan FY 80 MPa. Kemudian ada SMS dari Sekar Arum Oktavia Ramadhani dengan judul Perencanaan Gedung Hotel 8 Lantai di Sumengko, Kabupaten Klaten. Latar belakangnya yaitu perencanaan struktur gedung hotel 8 lantai di Sumengko, Sragen, karena lokasinya dilalui oleh pengendara yang hendak menuju kota Solo, Ngawi maupun Boyolali. Peningkatan mobilitas masyarakat baik untuk kepentingan bisnis, wisata maupun kegiatan lainnya yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan terhadap fasilitas akomodasi yang memadai. Sehingga pembangunan fasilitas penginapan seperti hotel menjadi salah satu sarana penting dalam mendukung aktivitas tersebut. Dari pertanyaan yang ada waktu saya mas itu menghasilkan eh, hasil seperti ini. Penelitian penelitian menggunakan beton bertulang karena menurut peneliti gedung 8 lantai lebih baik menggunakan beton bertulang karena lebih mampu menahan gempa dibanding baja. Tetapi menurut saya asumsi tersebut perlu diperhitungkan lebih lanjut untuk membandingkan ketahanan struktur beton bertulang dengan struktur baja terhadap gempa. Demikian presentasi saya. Terima kasih.